masuk ke rahmat pengampunan, rekonsiliasi. Bersalah. Ya memang kita bersalah, tapi lihatlah Allah mengulurkan pengampunan kepada kita. Maka bersukacitalah. Jadi yang dikatakan dalam tadi, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Perkara besar itu tidak lain dan tidak bukan adalah pengampunan yang diberikan kepada kita. Maka kalau kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ngaku dosa, lalu melalui imam lewat gereja, kita diampuni dosa-dosa kita, bersukacitalah kita mendapatkan pengampunan itu. Seperti perempuan yang berdosa ini. Dan sukacita orang yang berdosa yang mendapatkan pengampunan mestinya lebih besar daripada sukacita orang yang tidak pernah berdosa. Perempuan tadi itu sukacitanya luar biasa. Karena merasa apa? Ingatase aku, seorang yang pendosa berat, kok Tuhan mengampuni. Maka mendatangkan sukacita yang besar. Maka Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, ketika kita semakin mendekati pekan suci, nanti minggu malam kita sudah mulai merenungkan sengsara Tuhan, kita diajak bersukacita memandang Allah yang penuh ampun, memandang Allah yang maha pengasih, penyayang dan pengampun itu. Sehingga kita yakin dosa kita diampuni dan kita melangkah ke depan dengan lebih baik lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita bersama melangkah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, di mana kita diajak untuk semakin memusatkan perhatian kita pada penderitaan Yesus yang akhirnya akan berpuncak pada penderitaan salib, tapi sekaligus juga membawa keselamatan dan kemenangan bagi kita. Allah yang menciptakan kita menghendaki kita semua selamat. Dia tidak ingin kita binasa oleh hukuman. Maka kendati pun dia menjatuhkan hukuman, dia menginginkan supaya dengan hukuman itu manusia disembuhkan dari sakitnya akibat dosa. Saudara sekalian, marilah kita mengawali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita, dan kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Referen Mazmur tanggapan yang baru saja kita nyanyikan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, setiap dari kita pasti ingin mengalami, mendapatkan yang namanya sukacita itu. Tetapi saya meyakini tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna sungguh-sungguh, sehingga ketika kita berjuang untuk menggapai sukacita, menggapai kebahagiaan itu, tidak jarang kita salah langkah, kita salah pilih, atau mungkin kita tersesat, atau justru kita jatuh dalam dosa. Tentu saya meyakini tidak ada satu orang pun di antara kita yang sungguh-sungguh berniat untuk masuk ke dalam dosa, ketika kita tahu bahwa dosa menjauhkan kita dari kebahagiaan dan sukacita itu. Tetapi ya namanya manusia dengan segala keterbatasan dan kelemahannya pasti pernah mengalami hal itu. Kalau demikian, lalu siapakah yang dikatakan dalam Mazmur tadi kita bersuka cita? Saudara sekalian, ternyata sukacita kita bukan hasil perjuangan kita, bukan karena jasa-jasa kita, tetapi sukacita kita adalah karena Allah menganugerahkan sukacita itu kepada kita secara cuma-cuma. Allah menganugerahkan sukacita kepada kita dan kita tinggal menanggapinya. Tapi kan kita berdosa. Ya, Allah tahu kita ini pendosa. Tetapi Allah juga tahu bahwa kita ingin mendapatkan kebahagiaan seperti yang dijanjikannya kepada kita. Itulah sebabnya Allah selalu menyediakan pengampunan kepada manusia-manusia, kepada kita yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka kalau tadi dalam referen Mazmur tanggapan dikatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Kita bisa bertanya, perkara besar macam apakah yang sudah Tuhan lakukan untuk kita sehingga kita mengalami sukacita? Ternyata, saudara sekalian, perkara besar yang dilakukan Allah kepada kita bukan lain tidak lain adalah memberikan pengampunan ketika kita berdosa. Dalam bacaan pertama tadi dari kitab Nabi Yesaya, di sana dikatakan Allah menciptakan lagi dunia ini secara baru. Itu artinya Allah melepaskan, membuang semua yang lama. Tidak ada lagi yang disimpan. Termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa kita. Allah membuang itu karena Dia menciptakan kita secara baru. Sukacita karena kita boleh mengalami pengampunan. Dalam bacaan kedua juga di sana diingatkan kepada kita supaya kita meninggalkan masa lalu kita, tidak terikat dengan masa lalu kita. Bahwa kita pernah berdosa, kita pernah bersalah, ya sadari itu memang. Lalu bertobatlah. Dan ketika kita sudah bertobat, lupakanlah masa lalu itu. Jangan diingat-ingat lagi. Saya seringkali mengingatkan salah satu sifat Allah itu adalah pelupa. Saya selalu mengingatkan itu berkali-kali. Maka kalau di antara kita ada yang sudah mulai pelupa, bersyukurlah, itu artinya kita sudah semakin mirip dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Biasanya orang yang pelupa itu sudah sepuh-sepuh ya toh. Itu memang sudah semakin dekat dengan Allah. Maka tidak usah protes. Bersyukur bahwa sekarang hidup saya semakin mirip dengan Allah. Saya juga bersyukur bahwa saya sudah mulai pelupa. Wong arep nyebut jeneng wong bisa kelalen sapa kae ya jenenge. Wajahnya muncul, tapi namanya tidak muncul-muncul. Saya itu kadang-kala mangkel dhewe pancen. Wong kali nyebut jeneng kok kelalen sapa ya? Kae lho kakange kae, kuwi adine. Ingat tapi yang diingat malah lupa. Kakak adiknya malah ingat saya. Itu kan repot sekali. Saya bisa memahami kenapa dulu waktu almarhum Romo Hadi mengalami stroke di tahun 2008, tanggal 5 Juni itu dia stroke itu, dia menjadi jengkel pada dirinya. Stroke itu tidak membuat dia tidak bisa berjalan, enggak. Aktivitas biasa, apa-apa biasa. Kalau ada tamu bisa melayani. Persoalannya adalah tidak sambung antara sini dengan sini.
mau menyebut almarhum Pak Suradi, waktu itu sekretaris dan katekis paroki, kae sing nang kana. Saya bingung juga sapa, sapa sih? Kuwi lho sing kantorane kono. Oh, Suradi. Lah iya. Dia sampai jengkel karena tidak bisa mengucapkan apa yang muncul dalam benaknya. Tapi ya saya mengatakan bersyukurlah karena kita mendekati Allah kalau begitu. Bukan saya mengatakan sudah mau mati, ya itu ditafsirkan begitu boleh saja sih. Tapi bersyukur bahwa kita pelupa. Karena Allah itu lupa, gampang lupa dengan dosa-dosa kita. Itu yang selalu saya bayangkan, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya itu mau mengaku dosa, saya minta diampuni, saya mau bertobat. Lah Tuhan tanya, lah dosamu apa sih? Saya katakan, Tuhan dosaku ki akeh gitu. Gimana ya Tuhan? Tuhan mengatakan, wis asa demut-emut, aku bewis kelalen, gue ngapa kok ngemut-emut, wis dilupakan dosa-dosamu, yuk sing penting menghayap dadi luwih apik. Itu yang membuat saya itu selalu dengan penuh sukacita berani mengaku dosa. Kan sebetulnya imajinasi saya itu Tuhan saja nggak ingat-ingat kok. Yang penting saya mengaku dengan rendah hati. Nah masalahnya berbeda dengan kita. Kita itu sudah mulai pelupa hal-hal yang baik kelalen. Nyosi mau wis mangan apa yung ya? Wong piringi bayung dikumbah wis jaluk mangan maning. Kadang-kadang orang sepuh kan begitu. Anaknya sing isin cerita kalau tanggane nyongkit mau yang diwehi mangan. Padahal piringnya saja belum dicuci. Itu yang baik-baik sudah lupa. Tapi nek jengkel kalau sapa kemutan. Kae biyen kae wong kae sing gawe aku layati, kae sing biyen tau utang wong bayar, lha aku nek utang dimut-emut. Ora kelalen. Soal duit memang tidak lupa. Ada romo yang sudah pikun tapi masuk ke ATM bisa ambil duit. Itu artinya pinnya tidak lupa. Ya saya diceritani Romo Hadi. Romo Hadi habis keliling lalu dia cerita aku mau dijak Romo iki ning ATM. Loh Mo, bukannya Romo itu sudah pikun? Ya pikun tapi nek ATM bisa jukut duit pinnya kemutan. Nah itu. Tetapi Allah itu sungguh melupakan dosa-dosa kelemahan kita. Maka kita bersuka cita. Itulah perbuatan besar yang diberikan Allah kepada kita. Dia memperbaharui kita, Dia menciptakan kita lagi, Dia mengajak kita melupakan masa lalu kita, Dia menerima kita dengan apa adanya sebagai anak yang dikasihi. Kenapa bisa begitu? Ya ini kan dicontohkan oleh pengalamannya Yesus. Yesus itu kan putra Allah yang menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih, saya katakan itu. Yesus menunjukkan sikap Allah yang pengampun ketika dihadapkan kepada seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berzina. Sampai pelukis-pelukis itu semangat melukiskan perempuan yang berzina, lalu pakaiannya ya seperti itu karena ketangkep basah berzina kan, ya begitu itu. Lah, tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak langsung menghukum, Yesus tidak langsung menjatuhi hukuman, tetapi Dia menunjukkan belas kasih dan pengampunan yang diberikan Allah melalui Yesus kepada perempuan tadi. Lalu kita bisa bertanya, Yesus, kenapa Engkau memperlakukan perempuan itu seperti itu? Engkau tidak menghukum dia. Apakah Engkau menyukai perbuatannya yang jahat yang melanggar aturan norma seksual itu? Yesus mengatakan tidak. 10 perintah Allah tidak saya otak-atik. Jangan berzina, itu tetap berlaku. Nah, tapi kenapa kamu tidak menghukum? Salah satu alasan Yesus adalah Allah itu membenci dosa kita, tapi Dia tidak pernah membenci sang pendosa. Dosanya kita tolak, tetapi orangnya tetap dicintai sebagai anaknya yang tersayang loh. Kalau kita berbuat dosa, Allah itu tidak suka dengan dosa kita. Dosa apapun Allah nggak suka. Maka Dia mengatakan jangan berbuat dosa. Jelas. Tapi kalau kita terlanjur kecemplung, Allah tetap menolong kita. Dengan harapan dosanya dicul, dosanya ditinggal, hiduplah secara baru lagi. Allah, di sini dihadirkan oleh Yesus, membedakan dosa dengan pendosa. Nyolongnya, korupsinya, selingkuhnya itu ditolak, tidak disukai oleh Allah. Tetapi orang yang melakukan itu tetap diampuni karena dia adalah anak yang sedang tersesat. Allah ingin anaknya yang tersesat ini pulang kembali ke rumahnya. Lalu bagaimana kalau gereja lalu menjatuhkan hukuman, misalkan tidak boleh ekskomunikasi kepada mereka yang dalam dosa berat? Saudara sekalian, bahkan ketika gereja itu menjatuhkan satu hukuman, gereja juga tetap menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih. Hukuman yang dijatuhkan gereja kepada orang yang berdosa, melanggar hukum itu, bukan hukuman untuk mematikan, bukan hukuman yang mau membunuh, tapi hukuman yang menyembuhkan. Itu sebabnya kalau kita dijatuhi hukuman, itu kan akan ada batasnya. Kamu dijatuhi hukuman selama kamu masih melakukan dosa. Tapi gereja menginginkan kamu disembuhkan. Maka yuk kamu disembuhkan. Mereka yang menikah di luar gereja kena sanksi ekskomunikasi. Tapi gereja tidak kemudian membuang, enggak. Gereja mengatakan, yuk mendekat, yuk perkawinanmu dibereskan.
Dikasih kesempatan untuk membereskan supaya bisa kembali lagi ke pangkuan gereja. Inilah hukuman yang menyembuhkan. Seorang imam yang melakukan pelanggaran berat akan dikenai hukuman suspensi, di mana dia tidak berhak lagi menjalankan tugas imamatnya sampai batas waktu tertentu. Suspensi 1 tahun. Setelah 1 tahun dilihat lagi, masih enggak? Kalau sudah bertobat, yuk kembali. Jalankan tugas imamatmu. Tinggalkan masa lalumu. Maka hukuman dari gereja bukan hukuman yang mematikan, tapi hukuman yang mau menyembuhkan. Hukuman yang diberikan juga bukan supaya ada efek jera untuk orang lain. Sing berdosa sopo, sing dikei efek jera sopo. Kadangkala menjadi tidak pas. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang hakim Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa dari hukuman mati dan menggantinya menjadi hukuman seumur hidup. Banyak yang protes. Kebetulan hakim itu Katolik. Hakim tadi mengatakan, saya menghargai hak asasi manusia. Dan bagi hakim tadi dikatakan dengan jelas, kalau saya menjatuhkan hukuman kepada seorang yang melakukan kejahatan, supaya tujuannya adalah supaya dia bertobat. Bukan supaya orang lain tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi supaya dia bertobat. Bahwa orang lain melihat itu, kemudian kapok, tidak ikut-ikutan melakukan kesalahan yang sama, itulah hebatnya. Tetapi bukan tujuan yang utama dan pertama. Keadilan Tuhan adalah keadilan yang berdasarkan cinta kasih. Maka tadi dikatakan kita bersuka cita. Karena keadilan Tuhan seringkali berbeda dengan keadilan dalam kacamata kita sebagai manusia. Sebagai manusia, kita selalu mengatakan logikanya, salah berarti dihukum, tidak ada pilihan lain. Tetapi bagi Allah, anak-anaknya yang berdosa ini ketika melakukan kesalahan masih diberi kesempatan untuk bertobat. Ada pengampunan. Kan logika hukum itu biasanya hitam putih. Baik, tidak salah dibebaskan, salah dihukum. Dan beberapa dari kita juga punya paham begitu. Baik masuk surga, jahat masuk neraka. Tapi kan hidup kita tidak bisa hitam putih begitu. Sebaik-baiknya orang mungkin dia pernah melakukan kesalahan. Lalu dia jurusannya mana? Surga atau bukan surga? Sejahat-jahatnya orang mungkin dia pernah melakukan satu kebaikan, menyayangi anaknya. Lalu jurusannya dia kemana? Ke surga atau bukan surga? Tetapi kan kebaikannya sedikit, kejahatannya lebih banyak. Jangan begitu. Waktu Abraham itu berdiskusi, berdialog, nyang-nyangan dengan Yahweh ketika mau memusnahkan Sodom dan Gomorrah itu kan, Tuhan, itu mau kamu musnahkan. Oh iya, jahat. Lah kalau di sana ada 50 orang yang baik, ya kalau ada 50 enggak jadi dibinasakan. Tapi nek 50 kakean, nek 45. Ya sudah, 45 tidak jadi. Abraham lagi ngenyang mudun nanti selawe. Woi. Dan Tuhan mengatakan, demi yang itu, yang sisanya sedikit itu, Sodom Gomorrah tidak akan kubinasakan. Ini menunjukkan kemurahan hati Allah, bukan hitam putih seperti itu. Selalu ada pengampunan. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwa kita mendapatkan rahmat pengampunan yang membuat kita bersuka cita, kendati kita sudah pernah jatuh dalam dosa. Tetapi pesan Yesus di bagian akhir itu sama dengan kitab Yesaya dan juga bacaan kedua tadi. Intinya tinggalkan masa lalumu. Bertobat itu meninggalkan masa lalu, memperbaiki hidup. Itu yang diminta. Maka pesan Yesus jelas. Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Yang diminta jangan berbuat dosa lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Tidak usah diingat-ingat. Saya kira Yesus itu mengatakan hal ini karena kita seringkali hidup pada masa lalu kita. Sekarang kita bersalah. Orang lain mengatakan kamu salah. Ya tapi dulu saya pernah baik loh. Ya yang baik dulu ya sudah dilupakan. Yang penting menjadi lebih baik. Tapi sekarang kamu berdosa. Ya dilupakan. Sudah Tuhan sudah mengampuni. Yang penting menjadi lebih baik lagi. Itu yang diharapkan. Saya waktu para suster sepuh itu. Saya pernah cerita. Kita harus bisa merasa bersalah. Harus bisa merasa saya punya salah. Tapi jangan selalu merasa bersalah. Itu nanti bahaya. Jadi orang yang selalu merasa bersalah. Sudah ada contohnya yang jelas. Saya punya teman dan adik kelas. Itu menjadi frater Yesuit SY di Giri Sonta sana. Yang teman saya ikut retret agung selama 1 bulan. Ada satu bagian di mana para peserta retret diminta merenungkan tentang kedosaannya. Supaya menyadari dosanya. Tapi nanti setelah itu bagian berikutnya adalah pengampunan.
rekonsiliasi. Tapi teman saya ini tidak bisa lepas dari pemenungan yang bagian kedosaan. Apa yang terjadi berikutnya? Stres, lalu rada edan. Padahal dia teman yang baik, nilai-nilainya bagus waktu SMA, bocah yang ganteng, pintar dirijen. Bahkan ketika dia sudah stres itu, nek stres kambuh lalu kepengen dirijen. Stresnya suci mbok, kepengen dirijen nang gereja. Itu. Tapi lalu begini, kenapa? Selalu merasa bersalah. Yang berikutnya, maaf, saya harus ngomong apa adanya, sampai bunuh diri. Karena merasa berdosa, tetapi tidak bergerak dari situ, masuk ke rahmat pengampunan, rekonsiliasi, bersalah. Ya memang kita bersalah, tapi lihatlah Allah mengulurkan pengampunan kepada kita. Maka bersukacitalah. Jadi yang dikatakan dalam tadi, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Perkara besar itu tidak lain dan tidak bukan adalah pengampunan yang diberikan kepada kita. Maka kalau kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ngaku dosa, lalu melalui imam lewat gereja, kita diampuni dosa-dosa kita, bersukacitalah kita mendapatkan pengampunan itu. Seperti perempuan yang berdosa ini. Dan sukacita orang yang berdosa yang mendapatkan pengampunan mestinya lebih besar daripada sukacita orang yang tidak pernah berdosa. Perempuan tadi itu sukacitanya luar biasa. Karena merasa apa? Ingat aku, seorang yang pendosa berat, kok Tuhan mengampuni. Maka mendatangkan sukacita yang besar. Maka Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, ketika kita semakin mendekati pekan suci, nanti minggu malam kita sudah mulai merenungkan sengsara Tuhan, kita diajak bersukacita memandang Allah yang penuh ampun, memandang Allah yang maha pengasih, penyayang dan pengampun itu. Sehingga kita yakin dosa kita diampuni dan kita melangkah ke depan dengan lebih baik lagi. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tak kira pengumumannya dawa jebul mak sak umplik ngono kuwi. Ngerti ngono tak umumke dhewe meneh. Karena biasanya pengumuman iso sampai 12 iki mak plek ngono malah kaget aku iki. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengalami sukacita karena pengampunan dari Allah. Maka dengan sukacita itu kita melangkah, melanjutkan perjalanan dan perjuangan kita dengan kemantapan hati sebagai orang yang sudah dibebaskan. Kalau di pom bensin dikatakan kembali dari nol, sudah dari nol. Seperti saudara kita memasuki bulan Ramadan ini, nanti mereka dalam perayaan Ekaristi saling memaafkan, mulai dari nol. Tapi mestinya kita kalau dosa itu ya nol wae lah, aja tambah-tambah akeh gitu ya. Dengan semangat itu kita lanjutkan perjuangan hidup kita. Allah membawa sukacita yang membuat kita semakin berani melanjutkan perjuangan kita. Terima kasih atas kebersamaan dan doa kita pada malam ini. Dan kembali dengan sukacita kita terima berkat Allah yang kita terima sebagai penutup ibadat kita. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.